Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala, kita akan meringkas sebuah buku yang berjudul Ashrul Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, 10 pondasi dalam pendidikan anak, 10 kunci sukses dalam mendidik anak, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama di kota Madinah, guru besar di Universitas Islam Madinah, dan juga pengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengingatkan, sesungguhnya anak-anak kita itu adalah amanah Allah di pundak kita, yang harus kita jaga dengan baik. Dan sebaik-baik penjagaan adalah kita memberikan pendidikan untuk anak-anak kita sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Ini perintah Allah kepada setiap ayah dan ibu untuk menjaga keluarga dari api neraka. Gimana caranya jemaah sekalian kita menjaga keluarga kita dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, caranya adalah allimuhum addibuhum. Ajarkan mereka agama dan berikan bimbingan agar berakhlak mulia. Ajarkan kepada mereka akidah Islam, ibadah-ibadah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan bimbing mereka agar berakhlak mulia, berakhlak baik. Itulah jemaah sekalian cara kita menjaga keluarga dari api neraka. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat atas apa yang dia pimpin. Seorang ayah pemimpin bagi anak-anaknya, seorang suami pemimpin bagi istrinya. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas apa yang kita pimpin. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengingatkan, Adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladik. Ajarkanlah adab yang baik kepada anakmu, karena kelak kamu akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawabmu itu, tanggung jawabmu terhadap anakmu. Madza addabtahu wa madza 'allamtahu. Adab apa yang telah engkau berikan kepadanya, ilmu apa yang sudah engkau ajarkan kepadanya. Wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi lak. Dan sebaliknya, sang anak juga akan ditanya tentang baktinya dan ketaatannya kepadamu. Jadi masing-masing akan ditanya oleh Allah. Bukan hanya anak ditanya tentang baktinya kepada orang tua, orang tua pun ditanya tentang tanggung jawabnya atas anak. Tanggung jawab yang paling utama adalah memberikan pendidikan yang terbaik. Kita tahu bersama, sebagai orang tua, tanggung jawab kita banyak terkait dengan kebutuhan dunia mereka dan kebutuhan agama mereka. Jangan sampai kita malah lebih perhatian untuk kebutuhan dunia saja dan melalaikan kebutuhan agama mereka. Tidak pula hanya mementingkan agama saja lalu kita biarkan kebutuhan dunia mereka. Agama harus lebih diutamakan, tapi bukan berarti melalaikan kebutuhan dunia mereka. Jadi jemaah sekalian, ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang tua tidak memahami bagaimana memberikan pendidikan kepada anak, maka bisa jadi jemaah sekalian, orang tua itu menjadi makhluk yang paling jahat kepada anak tanpa dia sadari. Karena dia nggak ngerti bagaimana mendidik anaknya. Tanpa dia sadari, orang tua itu bisa menjadi makhluk yang paling jahat kepada anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak lahir di atas fitrah. Fitrah itu artinya dia orang yang beriman, dia seorang muslim. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Namun kedua orang tuanya lah yang menyesatkan dia, yang menjadikan dia seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Orang tuanya yang menjerumuskan dia ke neraka. Namun orang tuanya tidak menyadari, mereka mengira sedang menyelamatkan anaknya menuju ke surga. Akibat ketidaktahuannya, maka pada akhirnya mereka menyesatkan anaknya. Disinilah jemaah sekalian pentingnya kita mempelajari buku ini. Terdapat di dalamnya 10 pondasi penting dalam pendidikan anak. Mari kita bahas satu persatu secara ringkas insyaallah taala. Syekh menyebutkan ar-raqizatul ula, pondasi yang pertama adalah
ikhtiyaruz zaujati salihah, memilih pasangan yang soleh dan solehah. Jadi jamaah sekalian, pendidikan anak itu sudah direncanakan dari sejak sebelum nikah. Kita mencari calon istri yang soleha, begitu pula sebaliknya, seorang wanita mencari calon suami yang soleh. Inilah awal pendidikan anak dalam Islam. Sebelum nikah sudah direncanakan, sudah dicari guru yang terbaik, calon ayah maupun calon ibu bagi seorang anak. Ini yang pertama. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi." Barang siapa yang Allah berikan rezeki istri yang solehah, maka Allah telah menolongnya untuk mengamalkan separuh agamanya. Falyattaqillaha fi syatril baqi, hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa. Artinya jemaah sekalian, ketika kita mendapatkan istri yang soleha, ketika kita punya istri soleha, maka dia akan menjadi pembantu kita dalam mendidik anak sehingga menjadi anak-anak yang soleh, menjadi mitra kita untuk mengantarkan anak-anak kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memilih wanita solehah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena 4: limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maksud hadis ini bukan kita disuruh cari wanita yang punya 4 ini, tidak. Bukan itu maknanya. Banyak orang salah paham hadis ini. Dia pikir Nabi SAW menyuruh untuk mencari wanita yang terkumpul padanya 4 ini, tidak. Nabi hanya mengabarkan ini umumnya yang manusia lakukan. Mereka mencari 4 yang ada pada diri wanita: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Yang Rasulullah SAW hanya menyuruh kita untuk mencari 1 saja. Perhatikanlah lanjutan hadisnya, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah wanita yang agamanya baik, maka kamu akan beruntung. Adapun yang 3 ini, itu hukumnya mubah saja. Kita mau cari wanita karena dia kaya, dari keturunan yang terkenal, dan juga cantik, itu hukumnya mubah. Yang diperintahkan Nabi SAW adalah mencari yang baik agamanya. Itu yang diperintahkan. Sedangkan yang lain itu sifatnya mubah, boleh-boleh saja. Dan Nabi SAW juga mengingatkan untuk setiap ayah dan setiap wali bagi wanita. Mungkin kita punya adik perempuan, ayah kita sudah wafat, maka adik perempuan ini kitalah walinya. Kita sebagai walinya, kita yang berhak menikahkan dia sebagai pengganti ayah kita. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada setiap ayah yang punya anak perempuan atau wali seorang wanita, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kalau datang kepadamu seorang laki-laki yang melamar,
putrimu atau wanita yang berada di bawah perwalianmu yang baik agamanya dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkan dia. In lam taf'alu takun fitnatun fil ard au fasadun arid. Kalau kamu tidak melakukannya, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Fitnah yang dimaksud di sini adalah merebaknya hubungan-hubungan terlarang, hubungan-hubungan sebelum nikah. Karena nikahnya dipersulit, maka yang merebak justru hubungan-hubungan antara laki-laki dan wanita yang belum halal sebelum nikah. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Makanya pacaran itu dalam Islam tidak dibolehkan. Namun sangat disayangkan, banyak orang tua betapa mudahnya anak wanitanya diajak pacaran, tapi mau diajak nikah yang halal dipersulit, disulit-sulitkan dengan berbagai macam alasan. Ini sangat disayangkan. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, kalau sudah ada yang cocok dan kriteria utamanya dua, baik agamanya dan baik akhlaknya. Maksudnya baik agamanya gimana? Akidahnya baik, ibadahnya juga baik, minimal dia jaga sholat 5 waktu. Kemudian akhlaknya, padahal kan akhlak bagian dari agama, tapi kenapa Nabi SAW mengatakan lagi harus lihat akhlaknya? Karena beliau ingin menekankan, nggak cukup hubungan kita dengan Allah. Jadi mungkin dia baik, sholat dia jaga, tapi sama orang dia berakhlak buruk, berarti dia belum sesuai kriteria. Begitu pula sebaliknya, walaupun dia baik sama orang, tapi sholatnya nggak dijaga, ini lebih tidak sesuai kriteria. Jadi dua-duanya harus diperhatikan. Pengamalan agamanya baik dan akhlaknya juga baik. Ini pesan Nabi SAW kepada setiap ayah. Dan beliau ingatkan, kalau kalian tidak nikahkan, maka akan terjadi fitnah dan bencana yang semakin besar di muka bumi ini. Namun makna hadis ini, kalau anak kita suka, kalau dia nggak suka nggak bisa dipaksa. Dan seorang anak gadis, dia boleh menolak. Kalau misalkan datang melamar, walaupun baik agamanya, baik akhlaknya, tapi dia nggak suka secara fisik, kalau dia menolak, itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Cuma kalau dia sudah suka, orang tua nggak boleh menolak. Orang tua zalim kepada putrinya. Kalau putrinya suka, kemudian agamanya baik dan akhlaknya baik, lalu dia nggak mau nikahkan, maka orang tua telah berbuat zalim kepada anak. Seandainya anak itu mau, dia laporkan ke pengadilan agama mengambil alih perwalian, maka boleh dilakukan oleh perwalian pengadilan agama dan boleh mereka menikahkan walaupun orang tua nggak izinkan. Kalau orang tua nggak punya alasan yang benar untuk menolak pernikahan. Begitu pula sebaliknya jemaah sekalian, walaupun anak kita suka, tapi secara akhlak dia tidak baik, akidahnya tidak baik, mungkin dia bergabung dengan aliran-aliran sesat, maka kita sebagai orang tua wajib untuk menolak dan carikan sebagai penggantinya pasangan yang soleh. Jadi jemaah sekalian, ini juga kaidah ini bermanfaat bagi kita yang punya anak yang sudah di umur nikah, maka kita harus membantu anak-anak kita mencari pasangan-pasangan mereka yang soleh dan solehah. Begitu pula bagi kita yang sudah menikah, maka tugas suami adalah mendidik istri untuk menjadi istri solehah. Ini tugas suami. Makanya kata para ulama, kalau istri kita berbuat tidak baik kepada kita, tidak mau taat kepada kita, sesungguhnya kita harus mengoreksi diri kita terlebih dahulu.
Kenapa? Karena kita gurunya. Guru seorang istri itu adalah suaminya. Suaminya yang punya tugas memberikan pendidikan agama kepada istri. Sehingga kalau istri menjadi tidak baik, bisa jadi kita sebagai suami karena tidak memberikan pendidikan agama yang baik, tidak juga mengajak dia ke majelis-majelis ilmu. Jemaah sekalian, mendidik istri tidak harus kita yang menasehati secara langsung. Kita bisa bawa istri kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita bisa kirimkan kepada dia ceramah-ceramah agama, atau kita bisa belikan buku-buku agama. Itu juga bagian dari cara kita mendidik istri. Jadi agar anak-anak kita kelak menjadi baik, kita sebagai suami pun harus mendidik istri kita. Kemudian pondasi yang kedua, gharsul aqidati wal iman. Kata Syekh, menanamkan akidah dan keimanan. Akidah itu maksudnya keyakinan-keyakinan yang berdasarkan ajaran Islam. Dan keimanan maksudnya keimanan kepada Allah dan semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Ini jemaah sekalian, pokok yang paling mendasar dalam pendidikan anak kita. Tanamkan keimanan. Jemaah sekalian, Luqman, beliau ini bukan seorang nabi. Bahkan disebutkan beliau adalah seorang yang berkulit hitam legam yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Tapi kenapa namanya begitu harum dalam Al-Quran? Sampai-sampai Allah namakan satu surat khusus sebagai surat Luqman. Padahal beliau juga bukan umat Nabi Muhammad SAW. Beliau hidup di zaman sebelum Nabi SAW dilahirkan. Kenapa jemaah sekalian Luqman begitu harum namanya di dalam Al-Quran? Karena beliau punya untayan-untayan nasihat yang sangat indah kepada anaknya. Dan Syekh Abdul Razak Al-Badar, penulis kitab ini, beliau juga punya buku khusus yang beliau beri judul 50 pelajaran dari wasiat Luqman. Ini sudah ada terjemahan. Ini juga penting dipelajari untuk setiap orang tua. Bayangkan jemaah sekalian betapa pentingnya pendidikan anak. Sampai Allah harumkan Luqman dalam Al-Quran. Dia bukan seorang nabi, dia bukan umat Nabi Muhammad SAW, tapi dia orang soleh yang punya untayan-untayan nasihat yang sangat indah kepada anaknya. Nanti bacalah surat Luqman. Awal wasiat beliau dimulai dari ayat ke-13. Dari banyaknya wasiat Luqman kepada anaknya, beliau letakkan wasiat nomor 1 karena ini wasiat yang paling penting. Jadi tentu disebutkan yang pertama. Apa jemaah sekalian? Wasiat Luqman yang pertama kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Jangan sekali-kali menduakan Allah, menyembah kepada selainnya, menuhankan selainnya, atau membenarkan peribadahan kepada selainnya. Ini wasiat Luqman yang pertama kepada anaknya. Kemudian beliau ingatkan lagi, beliau tekankan lagi, inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi jemaah sekalian, wasiat yang paling utama, pengajaran yang paling utama yang harus kita tanamkan kepada anak kita adalah menguatkan tauhid. Inilah pokok akidah dan keimanan seorang muslim yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah inilah yang harus kita tanamkan pertama sekali kepada anak kita. Dan kalimat la ilaha illallah itu adalah sebuah kalimat
yang memiliki dua rukun. Kalau kita paham dua rukun ini, maka kita berarti telah memahami akidah Islam yang paling mendasar. Rukun yang pertama disebut an-nafyu, penafikan, yang terkandung di dalam la ilaha. Apa artinya penafikan, jemaah sekalian? Artinya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah atau semua yang dituhankan selain Allah. La ilaha berarti mengingkari dan menyalahkan penuhanan kepada selain Allah. Kemudian rukun yang kedua disebut al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Maknanya adalah kita tetapkan keimanan kita yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Ini yang disebut dua rukun tauhid. Mengingkari semua yang disembah selain Allah dan meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian kita murnikan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah semata dan hanya karena Allah. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah, tidak pula kita niatkan untuk selain Allah. Ini yang disebut dengan tauhid. Jemaah sekalian, kenapa tauhid ini yang paling penting dalam pendidikan anak? Karena tauhid itu adalah sebesar-besar sebab Allah menjaga anak kita. Ini harus dipahami setiap orang tua. Tidak ada yang lebih penting untuk anak kita melebihi tauhid. Tidak ada yang lebih penting daripada tauhid. Tauhid itu adalah sebesar-besarnya sebab Allah menjaga anak kita dari berbagai macam keburukan. Apakah keburukan yang bersifat duniawi yang mengancam fisiknya, ataukah keburukan yang mengancam agamanya? Berbagai macam perbuatan maksiat, perbuatan dosa dan lain-lain. Maka tauhid adalah sebab utama Allah menjaga anak kita. Terlebih lagi jemaah sekalian, ketika anak itu sudah mulai beranjak dewasa, kita nggak mungkin selalu mengawasi dia. Dia sudah punya pergaulan sendiri di luar. Bahkan di dalam rumah pun dia sudah lebih banyak berinteraksi dengan pergaulannya sendiri melalui gadget. Mungkin itu lebih besar daripada bergaul dengan kita di rumah. Maka kita nggak mungkin bisa mengawasi dia terus-menerus. Oleh karena itu, kita harus mengusahakan untuknya bagaimana agar dia selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, kunci utama supaya dijaga oleh Allah adalah tauhid. Sampai-sampai jemaah sekalian, iblis pun tahu dia tidak bisa mencelakakan orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Jangan sampai iblis tahu tapi kita nggak tahu. Surat Shad ayat 82-83 Allah menyebutkan tentang sumpah iblis. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Apa artinya hamba yang ikhlas jemaah sekalian? Ikhlas ini jemaah sekalian, jangan samakan ikhlas dalam bahasa syariat dengan bahasa kita. Ada orang hilang sandal saat pergi ke masjid, lalu dia mengatakan saya sudah ikhlas. Itu bukan makna ikhlas dalam syariat. Kalau dalam syariat itu namanya ridho, bukan ikhlas.
Ikhlas dalam syariat itu mencakup dua hal. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan meniatkannya hanya karena Allah. Ini dua cakupan ikhlas dalam bahasa agama. Dan contoh banyak jemaah sekalian, bahasa agama sudah berbeda dengan bahasa kita. Contoh lain, fitnah. Fitnah itu yang disebutkan dalam Al-Quran, fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Itu bukan fitnah dalam bahasa kita. Fitnah di situ yang lebih besar daripada pembunuhan adalah mengajak orang untuk murtad. Bukan memfitnah orang, menuduh dia melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, bukan itu. Jadi hati-hati, bahasa kita beda dengan bahasa Al-Quran. Mungkin dari akar bahasanya sama, tapi maknanya beda. Contoh lain, syirik. Kalau orang Betawi bilang syirik, itu artinya hasad. Tapi kalau bahasa syariat, syirik itu menduakan Allah, menuhankan atau menyembah kepada selain Allah. Jadi ikhlas itu dalam syariat cakupannya dua. Pertama, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Yang kedua, ibadah kita diniatkan hanya karena Allah semata. Yang pertama lawannya adalah syirik besar. Yang pertama lawannya adalah syirik besar, yaitu beribadah kepada selain Allah. Yang kedua lawannya adalah syirik kecil, yaitu riya. Riya itu artinya apa jemaah sekalian? Orang yang beribadah dan ada sedikit di hatinya keinginan supaya dipuji orang. Hati-hati. Saat kita ibadah, lalu ada di hati kita keinginan sedikit saja agar kita dipuji oleh satu orang saja, maka itulah yang disebut dengan riya. Dan saat itu amal kita terhapus, nggak ada gunanya. Allah hanya menerima amalan yang ikhlas, diniatkan semata-mata karena Allah. Karena Allah itu maksudnya apa? Semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Allah, bukan pujian manusia. Dan kita di zaman sekarang, di era medsos, penyakit riya ini lebih rawan, lebih banyak terjadi. Karena orang ketika beribadah langsung foto-foto, video, upload ke medsos. Mungkin awalnya dia ikhlas, ketika dia upload ke medsos menjadi rusak niatnya, pingin dapat pujian, pingin dapat like yang banyak, dan seterusnya. Maka hati-hati jemaah sekalian. Sedikit saja ada dalam hati kita keinginan agar dipuji orang, dan kita biarkan sampai selesai ibadah, itulah yang disebut dengan riya. Itu syirik kecil, dan itu menghapuskan amal ibadah kita. Tapi kalau seseorang itu dia langsung hilangkan, dia luruskan kembali niatnya, maka tidak mengapa, amalannya selamat. Jadi kalau ketika muncul riya, langsung kita hilangkan, langsung kita luruskan kembali niat kita, jangan kita biarkan, maka ibadah kita selamat. Tapi kalau kita biarkan sampai habis ibadah, sampai selesai, maka tidak selamat, amalan kita terhapus. Karena Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat ke-56, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi jemaah sekalian, kata iblis, aku akan menyesatkan manusia semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Artinya hamba yang mentauhidkan Allah. Iblis pun tahu dia tidak akan bisa menyesatkan atau mencelakai orang yang bertauhid. Termasuk jamaah sekalian, mungkin masih ada di sebagian masyarakat orang yang melakukan praktek sihir, santet. Maka ketahuilah, sebesar-besar benteng menghadapi para tukang sihir,
adalah tauhid. Karena tukang sihir itu kan dia menyakiti orang dari jarak jauh, dibantu oleh setan-setan. Maka setan-setan itu tahu mereka tidak akan bisa mencelakai orang yang mentauhidkan Allah. Kemudian jemaah sekalian, dalam surat Yusuf ayat ke-24, lihatlah bagaimana ujian yang dihadapi Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau digoda oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan wanita yang cantik jelita untuk melakukan hubungan terlarang. Dan ketika itu Nabi Yusuf masih muda, darah mudanya masih bergejolak, syahwatnya berada di puncaknya, dan beliau belum punya istri untuk melampiaskan syahwatnya. Jadi luar biasa dahsyatnya godaan yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan wanita itu, dia bukan sekedar menggoda, dia sudah mengajak terang-terangan. Bahkan dia menjebak Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sebuah ruangan, tinggal mereka berdua di dalamnya, semua pintu dan jendela sudah dia kunci. Tidak ada lagi orang lain di situ. Subhanallah jemaah sekalian, ini luar biasa. Godaan yang luar biasa menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai kata Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu benar-benar ingin melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun hampir saja punya keinginan yang sama. Kalaulah Allah tidak menolongnya dengan memperlihatkan sebuah tanda dari Robnya. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan tanda di sini, Allah munculkan orang ketiga. Siapa? Ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam tiba-tiba muncul. Tapi bukan aslinya. Zaman itu kan belum ada video call. Jadi itu betul-betul pertolongan Allah supaya Nabi Yusuf tidak melakukan perbuatan itu. Allah perlihatkan tanda. Kemudian jemaah sekalian perhatikanlah, Allah jelaskan kepada kita apa sebab Allah menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan keburukan dan kekejian itu dari Yusuf, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Maka pendidikan terpenting untuk anak-anak kita, ajarkan keikhlasan. Sekali lagi, pahami makna keikhlasan. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain dia adalah batil. Dan meniatkan hanya karena Allah semata-mata. Ini pokok keimanan yang akan menyelamatkan anak-anak kita. Jemaah sekalian, ini sesi pertama. Insya Allah kajian kita ada 2 sesi. Ini sesi pertama, kita cukupkan dulu. Mungkin ada Bapak Kapolres, kita mau minta kata sambutan beliau. Setelah itu insya Allah kita lanjutkan di sesi yang kedua. Barangkali demikian, wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Jemaah sekalian, kita masih di pondasi pendidikan anak yang kedua, penanaman akidah dan pokok-pokok keimanan kepada anak-anak kita, terutama pengajaran tauhid. Dan juga jemaah sekalian, termasuk pokok keimanan yang harus selalu ditanamkan kepada anak-anak kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha
mengetahui dan Maha melihat semua yang kita kerjakan, dan kelak ada pembalasannya. Termasuk nasihat Luqman kepada anaknya di surat Luqman ayat ke-16. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya tidak ada satu perbuatan pun, tidak ada satu ucapan pun, walau hanya sebesar biji sawi dan tersembunyi di dalam sebuah batu atau berada di satu sudut langit atau dalam bumi, melainkan kelak amalan itu Allah akan datangkan. Jadi maksudnya kita mau lakukan apapun Allah Maha tahu. Kita mau sembunyi dimanapun Allah Maha tahu. Ini tanamkan kepada anak-anak kita agar di dalam hati mereka selalu hadir rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ini adalah sebesar-besarnya sebab untuk mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui, Maha halus lagi Maha mengetahui. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Satu contoh lagi jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW ketika menasehati adik sepupu beliau Ibnu Abbas yang ketika itu baru berumur 9 tahun. Nabi SAW menasehati beliau saat baru berumur 9 tahun. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Hendaklah kamu menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksud menjaga Allah adalah menjaga batasan-batasan Allah. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah batasan-batasan Allah, maka engkau akan selalu mendapati Allah berada di hadapanmu. Maksudnya akan selalu menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Sejak kecil jamaah sekalian, ajarkan anak-anak kita berdoa dengan penuh kebutuhan terhadap Allah. Kemudian perhatikanlah bagaimana Nabi SAW menanamkan keimanan kepada anak kecil ini. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, andai makhluk seluruhnya bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Jemaah sekalian, pendidikan ini akan membuat anak-anak kita kuat, berdiri di atas kaki sendiri, tidak mengharap kepada makhluk. Dia hanya mengharap kepada Allah, karena dia tahu makhluk seluruhnya nggak bisa memberi manfaat kecuali yang sudah Allah takdirkan. Kemudian lanjutannya, walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Andai makhluk seluruhnya bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak akan bisa menimpakan bahaya sedikit pun kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Ini pendidikan untuk menguatkan keberanian anak kita, bukan anak yang penakut,
Namun sangat disayangkan banyak orang tua anak mereka ditakut-takuti. Ditakut-takuti dengan makhluk yang seharusnya kita tidak takut kepadanya, yaitu hantu, setan. Jamaah sekalian, harusnya kita nggak takut kepada setan. Setan itu yang harus takut kepada kita, karena kita orang yang beriman. Tapi sangat disayangkan orang tua menakut-nakuti anaknya dengan setan. Seharusnya kita tanamkan keberanian kepada anak kita sejak dini, terutama keberanian dalam mengatakan yang benar, dalam bersikap yang benar, apapun resikonya. Betapa banyak jemaah sekalian orang yang tumbuh dalam keadaan takut melakukan yang benar, baru dibully sedikit oleh kawannya, dia sudah down. Disuruh oleh atasannya melakukan yang salah, dia nggak berani menolak, padahal dia tahu salah. Ini karena kurangnya keimanan. Maka Nabi SAW sudah menanamkan keberanian dalam kebenaran sejak kecil. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah mengering. Maksudnya apa jemaah sekalian? Semua sudah ditakdirkan. Kamu gak usah khawatir. Yang akan menimpamu, kalau sudah Allah takdirkan, pasti menimpamu. Yang tidak akan menimpamu, kalau sudah Allah takdirkan tidak akan menimpamu, kamu gak usah khawatir. Jadi ini luar biasa pendidikan yang diberikan Nabi SAW kepada seorang anak kecil. Kita masuk ar-raqizatu ats-tsalitsah, pondasi yang ketiga. Kathratud du'a, banyak berdoa. Ini penting sekali jemaah sekalian bagi orang tua. Terlebih lagi doa orang tua untuk anak itu mustajab. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan padanya. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua untuk anak. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi kepada yang menzoliminya. Jadi jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, doa orang tua untuk anak itu mustajab. Dan ini bermakna doa kebaikan maupun doa keburukan. Artinya, kita sebagai orang tua jangan sekali-kali mendoakan buruk untuk anak. Walaupun anak kita sedang nakal senakal-nakalnya, jangan sekali-kali doakan buruk, tetap doakan kebaikan. Pasti Allah kabulkan. Walaupun mungkin dikabulkan bisa jadi tidak di masa hidup kita, tapi di masa yang akan datang. Maka hati-hati, jangan sampai mendoakan yang buruk untuk anak. Walaupun kita sedang marah, anak kita sedang nakal, jangan sekali-kali doakan yang buruk, tetap doakan yang baik. Dan ini juga bermakna sebaliknya, kita sebagai anak hati-hati dari doa orang tua. Mungkin orang tua kita emosi, nggak bisa mengontrol emosinya, kelepasan mendoakan yang buruk, habislah kita. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang tua kita tidak paham, tidak bisa menahan emosi lalu berdoa yang buruk, maka habislah kita. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali contoh doa para nabi untuk anak. Di antaranya di surat As-Saffat ayat 100. Ini doa-doa para nabi yang kita sebagai orang tua bisa mencontoh. Surat As-Saffat ayat 100 adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Wahai Robku, anugerahkan aku anak yang soleh. Doanya singkat sekali. Rabbi habli minas salihin. Bacalah dengan penuh kesungguhan. Bukan hanya baca di lisan, tapi hati juga hadir. Dan dengan hati yang bergantung kepada Allah. Ini juga penting. Amalan hati saat berdoa, doa itu bukan hanya ucapan lisan, tapi juga amalan hati.
bergantung kepada Allah saat kita berdoa. Juga doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 40. Di surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat, begitu pula keturunanku. Ini betapa pentingnya salat. Sampai Nabi Ibrahim berdoa secara khusus tentang salat ini. Wahai Rabbku, jadikan aku orang yang menegakkan salat dan juga keturunanku. Kemudian contoh lain doa Nabi Zakaria alaihi salam dalam surat Ali Imran ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkan untukku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Begitu pula di surat Al-Furqan ayat 74, doa ibadur rahman. Ibadur rahman artinya hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini mungkin lebih familiar, banyak dibaca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Wahai Rabb kami, jadikanlah istri-istri kami dan keturunan kami qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya jadikan kami orang yang pantas diteladani. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian doa-doa para nabi dan rasul untuk mendapatkan anak yang baik atau anak yang sudah lahir agar dijadikan baik. Ar-Raqizatur Rabi'ah, pondasi yang keempat adalah at-tahsin bil adhkar, membentengi anak kita dengan zikir-zikir. Kapan mulai dilakukan? Saat sebelum kita berhubungan suami istri, sebelum punya anak, bahkan sebelum berhubungan suami istri, bentengi anak yang akan lahir dengan zikir. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu qala." Seandainya seorang dari kalian ketika ingin menggauli istrinya, dia membaca bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari anak yang engkau rezekikan kepada kami. Ini doa seorang suami sebelum dia menggauli istrinya. Ini mohon maaf yang jomblo belum bisa diamalkan. Ini khusus bagi yang sudah menikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu in yuqaddar bainahuma walad fi dzalik lam yadurruhu syaitanu abadan. Sesungguhnya andai dari hubungan itu Allah takdirkan punya anak, niscaya setan tidak akan bisa memudaratkan anak itu selama-lamanya. Ini luar biasa doa ini. Begitu pula jemaah sekalian, ketika anak kita masih kecil, mereka belum bisa meminta perlindungan kepada Allah sendiri, maka kitalah yang membacakan. Di antaranya kita bacakan doa perlindungan Nabi Muhammad SAW untuk Al-Hasan dan Al-Husain, cucu beliau yang masih kecil. Dan ini juga dibaca oleh Nabi Ibrahim untuk Ismail dan Ishak ketika mereka masih kecil. Ini hafalkan untuk setiap orang tua. U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lammatin.
Nanti bisa dilihat di buku doa-doa, hafalkan ini. Kata Nabi SAW, aku perlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan binatang berbisa atau binatang buas, dan dari setiap mata yang dengki. Mata yang dengki, jemaah sekalian, artinya ketika seseorang memandang orang lain dengan pandangan kedengkian, akan menyebabkan orang yang dipandang itu tertimpa sebuah bahaya. Dan ini nyata terjadi. Mungkin kalau antum masuk ke dunia kedokteran, saya belum tahu, mungkin belum ada penelitiannya, tapi ini fakta. Nabi SAW yang mengabarkan, al-ainu haqqun. Al-ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata itu hak, benar-benar adanya. Dan di masa sahabat pernah terjadi, ada sahabat buka baju mau mandi di sungai. Kemudian ada orang sahabat yang lain nggak sengaja lewat, terus melihat punggungnya, Masya Allah, mulus putih bagaikan punggung seorang wanita. Dia pun memandang dengan ada sedikit rasa iri. Maka tiba-tiba sahabat yang dipandang itu jatuh pingsan, dibawa kepada Nabi SAW, dan beliau marah besar. Beliau mengatakan, alama yaqtulu ahadukum akhahu, mengapa seorang dari kalian membunuh saudaranya? Jadi ini bisa sampai membunuh, jamaah sekalian, dan yang memandang tentu berdosa besar. Lalu gimana solusinya? Kata Nabi SAW, halla barakta alaih, seandainya kamu mendoakan keberkahan untuknya. Jadi kalau kita melihat pada saudara kita sesuatu yang bisa membuat kita iri, apakah ketampanannya, kecantikannya, ataukah hartanya melimpah, ataukah kecerdasannya, apa yang kita baca? Doakan keberkahan, yaitu baca barakallahu fik, barakallahu fik, supaya kita tidak mendapatkan dosa menimpakan aib kepadanya. Nah, anak-anak itu yang paling rawan kena aib. Karena anak-anak kan masih imut-imut, lucu-lucunya, orang banyak yang iri. Orang banyak yang iri. Maka anak-anak itu banyak tertimpa aib. Orang tua seringkali tidak menyadari. Maka ini diantara doanya membentengi anak kita dari aib. Ar-Raqizatul Khamisah, pondasi yang kelima, ikhtiarul asma'i thayyibah, memilih nama-nama yang baik untuk anak kita. Jemaah sekalian, pemberian nama itu diatur dalam Islam. Dan nama yang terbaik, sebagaimana dalam riwayat Muslim, kata Nabi SAW, inna ahabba asma'ikum ilallahi, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama kalian yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi jamaah sekalian, memberikan nama kepada anak kita yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini posisi pertama. Posisi yang kedua, yang paling Allah sukai, yang kedua, dinisbatkan kepada nama-nama Allah yang lain selain Abdullah dan Abdurrahman. Contohnya Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Razzaq, dan seterusnya. Ini nama-nama yang terbaik. Jadi pilihannya banyak, sebanyak nama Allah. Tapi hati-hati, karena ada juga orang mengira nama Allah padahal bukan nama Allah. Contohnya Ar-Rashid, ada orang menamakan anaknya Abdul Rashid, padahal Rashid bukan nama Allah. Memang Rashid bermakna bagus, tapi dia bukan nama Allah. Nama Allah itu ditetapkan dengan dalil. Begitu pula Al-Jalil. Ada orang menamakan anaknya Abdul Jalil, padahal Al-Jalil bukan nama Allah. Jadi harus kita pastikan itu nama Allah. Nama Allah banyak. Sebanyak nama Allah itu kita bisa namakan untuk anak-anak kita dengan menambahkan kata Abdun. Kemudian di posisi yang ketiga, nama para nabi dan rasul. Terutama nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim,
Musa, Isa, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya. Ini yang ketiga, nama para nabi dan rasul. Yang keempat, nama-nama orang soleh yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya dalam Al-Quran Luqman, Maryam. Dalam hadis lebih banyak, semua nama sahabat Nabi. Semua nama sahabat Nabi SAW itu sunnah kita bernama dengannya. Karena dulu kebiasaan Nabi SAW, kalau beliau tahu sahabat punya nama yang salah, beliau akan rubah. Beliau akan rubah namanya kalau mengandung makna yang salah. Dan kita jangan ragu. Contohnya jemaah sekalian, kalau seandainya ada orang terlanjur menamakan anaknya Rahman, ini harus dirubah. Karena Rahman itu nama khusus milik Allah, nggak boleh dinamakan untuk makhluk. Harus dirubah, wajib. Karena itu khusus nama Allah yang Maha Penyayang. Ganti dengan apa? Abdurrahman. Ganti dengan Abdurrahman. Begitu pula kalau kita sudah tahu orang namanya Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman. Panggil Abdurrahman. Dan ketika kita memanggil dia dengan nama itu, kita dapat pahala. Berarti kita memperhambakan dia kepada Allah. Kita dapat pahala. Jadi ini penting jemaah sekalian, memilih nama-nama yang baik. Dan Syekh mengatakan, kalau namanya bersesuaian dengan nama para sahabat atau nama para nabi, kita juga ceritakan kepadanya, terutama saat dia masih kecil, bagaimana kesolehan orang yang sama namanya dengan dia. Kalau kita namakan anak kita Umar, sering-sering kita ceritakan tentang Umar bin Khattab, bagaimana kesolehannya, ketakwaannya, walaupun beliau orang yang kuat, gagah perkasa, tapi beliau adalah orang yang takut kepada Allah. Ini ceritakan tentang sejarah orang tersebut. Jemaah sekalian, menceritakan kisah-kisah orang soleh ini penting dalam pendidikan. Makanya dalam Al-Quran banyak kisah, dalam hadis banyak kisah. Ini metode pendidikan yang baik. Ini sangat meresap di dalam jiwa, terutama anak-anak yang masih kecil. Tapi jangan menceritakan kisah-kisah fiktif, ini tercelah. Para ulama dahulu mencelah kita menceritakan kisah-kisah yang tidak nyata. Apalagi banyak kisah-kisah fiktif itu mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat, bahkan sampai tingkat kesyirikan. Jadi hati-hati. Kalau kita baca kisah dalam Al-Quran dan hadis, itu sudah sangat banyak. Belum lagi dari riwayat-riwayat ulama dahulu, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu juga sangat banyak. Maka ini termasuk metode yang baik dalam pendidikan anak. Kemudian ar-raqizatus sadisah, pokok yang keenam, al-adlu bainal abna. Hendaklah orang tua selalu bersikap adil di antara para anak. Ini penting, ini bagian dari pendidikan anak. Orang tua mencontohkan bersikap adil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya ayahnya Al-Bashir, ayahnya Bashir ingin memberikan kepada beliau sebuah hadiah berupa sebidang tanah. Wa anna walidatahu talabat min abihi an yushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Tapi ibunya, ibu daripada Nu'man bin Bashir, jadi ceritanya sahabat ini punya istri lebih dari satu. Ibunya daripada Nu'man bin Bashir ini malah berat menerima hadiah itu, karena dia punya anak banyak dari istri yang lain, tapi yang mau dikasih hadiah cuma satu. Dia menjadi berat menerimanya, sampai dia mengatakan ini mesti dilaporkan dulu kepada Rasulullah SAW. Boleh nggak anak saya menerima hadiah dari kamu, suamiku? Maka datanglah mereka kepada Nabi SAW menanyakan tentang itu. Lalu Nabi SAW bertanya, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha?" Apakah semua anakmu kamu berikan yang sama seperti yang akan diberikan kepada Nu'man? Lalu ayahnya menjawab, "La, tidak."
Lalu Nabi SAW mengatakan, fattakullah, kalau begitu takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, berlaku adillah kepada semua anakmu. Jemaah sekalian, ini juga penting bagi kita memahami beda antara hadiah dan nafkah bagi anak. Kalau hadiah mesti kita bagi sama. Mesti kita bagi sama antara anak laki-laki dan anak laki-laki. Mesti kita bagi sama. Artinya, kalau anak yang misalkan dia sudah besar, walaupun dia sudah kuliah, anak yang pertama, anak yang kedua masih SD. Tapi kalau kita mau berikan hadiah, itu mesti sama. Nilainya mesti sama. Yang ini dikasih tanah 1 hektar, yang itu dikasih tanah 1 hektar. Walaupun umur mereka berbeda jauh. Beda dengan nafkah. Kalau nafkah itu kita berikan sesuai kebutuhan. Tidak mengapa anak kita yang sudah kuliah kita kasih uang jajan lebih besar karena kebutuhan dia lebih besar. Dan anak kita yang masih SD kita kasih uang jajan hanya sedikit saja, tidak ada masalah. Tapi kalau hadiah bukan nafkah, itu harus adil, harus sama. Jadi seperti itu. Kita harus berlaku adil kepada anak-anak kita. Itu bagian dari pendidikan yang kita contohkan kepada mereka. Ar-Rakizatus Sabi'ah, pokok yang ketujuh, ar-rifqu war-rahmah, kelembutan dan kasih sayang. Ini juga sangat penting. Bagian dari pendidikan anak, orang tua selalu berlaku lembut dan menunjukkan kasih sayang kepada anak. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali akan memperindahnya, dan tidaklah keburukan itu hilang dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Jadi jemaah sekalian, segala sesuatu menjadi indah bersama dengan kelembutan. Segala sesuatu terlihat buruk tanpa kelembutan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita menyayangi anak kita, maka itu adalah sebab Allah menyayangi kita. Sebesar apa kasih sayang kita kepada anak, sebesar itu pula kasih sayang Allah kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangi makhluk yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangimu. Walaupun hadis ini umum, berlaku kasih sayang itu untuk seluruh makhluk di bumi. Maka sebesar apa kasih sayang kita kepada mereka, sebesar itu pula kasih sayang Allah kepada kita. Namun anak-anak kita harus lebih tentunya kita berikan kasih sayang kepada mereka, karena mereka adalah titipan Allah khusus kepada kita. Suatu hari datang seorang Arab Badui menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu dia melihat Nabi SAW mencium cucu beliau. Orang Badui ini pun heran. Lalu dia bertanya, "Tukabbiluna subyan, kalian mencium anak-anak?" "Fama nukabbiluhum, kami enggak pernah mencium anak." Ini ceritanya orang dari desa, dari dusun terpencil yang jauh dari peradaban. Dia enggak pernah lihat orang tua mencium anak. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Awa amliku laka an naza Allahu min qalbika rahmah." Aku khawatir Allah akan hilangkan kasih sayang dari hatimu kalau kamu enggak pernah mencium anakmu. Jadi ini salah satu contoh kasih sayang orang tua, mencium anak. Ini hal yang baik, dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau sering mencium Al-Hasan dan Al-Husain. Juga diceritakan satu hari Al-Hasan masih kecil,
duduk di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ngompol. Maka pengasuhnya ketika itu menariknya dengan agak keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pembantunya, irfaqi bibni rahimakillah, lembutlah kepada cucuku, semoga Allah merahmatimu. Jadi jemaah sekalian, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperlakukan anak kita selalu lembut dengan penuh kasih sayang. Ini bagian dari pendidikan terhadap mereka. Ada sebuah kisah yang sangat mengharukan tentang seorang wanita, seorang ibu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, ja'atni miskinah tahmilu ibnatain laha, tahmilu ibnataini laha. Datang kepadaku seorang wanita miskin membawa dua anak. Fa'at'amtuha thalatha tamaratin, maka aku pun memberikan kepada mereka 3 butir kurma. Karena jemaah sekalian, di masa awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, keluarga beliau pun hidup dalam keadaan susah. Sampai untuk menjamu tamu, satu orang tamu hanya dikasih 1 butir kurma. Kata Aisyah, aku berikan kepada mereka 3 butir kurma. Jadi 3 orang. Seorang wanita membawa 2 putrinya, maka dibagi masing-masing dapat 1 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Aku berikan 3 butir kurma itu kepada ibunya, lalu ibunya memberikan kepada kedua putrinya masing-masing 1 butir. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Kemudian kedua anaknya itu pun langsung memakan korma mereka, dan ketika ibunya ingin memakan bagiannya, fastat'amatha ibnataha, kedua anaknya minta lagi. Kedua anaknya minta lagi. Fasyaqqati tamra allati kanat turidu an ta'kula bainahuma. Maka dia pun membagi 1 butir korma itu yang ingin dia makan. Akhirnya dia bagi 2, separuh untuk anaknya, yang 1 separuh lagi untuk yang satunya lagi. Jadi dia akhirnya nggak makan apa-apa demi anaknya. Fa'ajabani sya'nuha, maka aku pun terpesona dengan perbuatan tersebut. Fadzakartu alladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku ceritakan kisah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, innallaha qad aujaba laha biha al-jannah wa a'taqatha biha minan nar. Sesungguhnya Allah telah mengharuskan dengan perbuatan wanita itu kepada kedua anaknya, dia masuk surga dan membebaskan dia dengan sebab itu dari api neraka. Jadi jemaah sekalian, ingatlah kasih sayang kita kepada anak-anak kita termasuk sebab kita masuk surga dan selamat dari api neraka. Dan itu bermakna sebaliknya. Kalau kita bersikap kasar, keras kepada anak-anak kita, tidak ada kasih sayang dan kelembutan kepada mereka, berarti itu bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, wal iyadu billah. Ar-raqizatu tsaminah, pondasi yang ke-8, badlun nushi wat taujih, mengerahkan semua yang kita mampu untuk memberi nasihat dan pengarahan kepada anak-anak kita, dan itu dilakukan terus-menerus memberi bimbingan kepada anak kita, memberi nasihat, jangan ada kata bosan. Dan itu bagian dari ibadah jemaah sekalian. Itu bagian dari ibadah. Saat kita sedang menasihati anak kita, berarti kita sedang beribadah kepada Allah. Jangankan anak kita, bukan anak kita pun itu ibadah. Itu kan dakwah namanya. Kita nasihati orang lain, bukan anak kita, itu juga ibadah. Maka apabila itu anak kita, tentu lebih wajib lagi kita lakukan. Seterusnya, selama dia masih anak kita, harus terus kita nasihati. Dan tentu dia akan tetap menjadi anak kita. Karena hubungan orang tua dan anak nggak akan pernah putus.
Suami istri bisa putus dengan perceraian, tapi orang tua dan anak tidak mungkin putus. Artinya, walaupun dia sudah nikah, dia sudah hidup berkeluarga sendiri, tetap dia mesti dinasehati. Tetap kita harus memberi pengarahan-pengarahan. Walaupun anak wanita ketika sudah punya suami, suami lebih wajib untuk menasehati istri. Bukan berarti orang tua sudah nggak wajib lagi, tidak. Orang tua masih harus menasehati putrinya. Maka dari itu Nabi SAW sering menasehati Fatimah. Bahkan sering mendamaikan antara keduanya kalau bertengkar, antara Fatimah dengan Ali. Pernah Ali karena saking marah bertengkar dengan Fatimah, beliau pergi kemudian tidur di masjid. Ketika Nabi SAW datang tidak menemukan Ali, maka beliau langsung paham, ini Ali sedang marah, ini nampaknya sedang bertengkar. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau menasihati putrinya, kemudian beliau pergi mencari Ali, lalu beliau membujuk Ali. Begitu seharusnya orang tua. Untuk pernikahan anaknya, dia menjadi penengah, mendamaikan, bukan malah mengompori tambah mereka bertengkar. Jadi walaupun anak kita sudah nikah, tetap kita punya kewajiban menasihatinya. Karena menasihati itu ibadah. Itu adalah bagian dari dakwah. Dakwah itu ibadah. Dan dakwah kita lakukan sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Dan di sini penulis menyebutkan secara lengkap nasihat Luqman kepada anaknya. Nanti antum bisa lihat di surat Luqman mulai ayat ke-13 sampai 19. Sekali lagi saya ingatkan, beliau punya buku khusus yang berjudul 50 faidah atau 50 pelajaran dari wasiat Luqman kepada anaknya. Mungkin antum bisa cari di internet, sudah ada terjemahannya. Jadi jemaah sekalian, ini penting orang tua selalu menasihati anaknya. Allah perintahkan di dalam surat Toha ayat ke-36, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam melakukannya. Allah sebutkan tentang Nabi Ismail alaihi salam, bagaimana akhlak beliau. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati. Nabi Ismail itu selalu menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat. Ini teladan para nabi dan rasul. Ar-Raqizatut Tasi'ah, pondasi yang ke-9, al-jalisus salih. Orang tua hendaklah mengusahakan pergaulan yang baik bagi anaknya. Artinya, dengan siapa anak kita berteman, itu harus kita usahakan dia berteman dengan anak baik. Dan kalau kita mengetahui ada anak yang tidak baik berteman dengannya, harus kita jauhkan dia. Karena jemaah sekalian, ini fakta. Pengaruh teman itu begitu dahsyat. Ini fakta. Banyak anak-anak baik menjadi rusak karena salah bergaul. Dan ini telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Daud, kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Bagaimana akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, itu sangat dipengaruhi oleh sahabat dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Anak kita kan masih kecil, belum bisa memilih, masih muda, belum bisa melihat. Maka kita harus bantu dia memilihkan kawan yang baik untuknya. Termasuk juga jemaah sekalian, sebenarnya kita sebagai orang tua harus tahu apa yang ditonton anak kita di gadgetnya. Karena gadget ini juga teman. Dia bisa menjadi teman baik, bisa menjadi teman buruk. Kalau kita biarkan dia menonton yang tidak baik, maka sama saja kita membiarkan dia terjerumus dalam keburukan. Dan kita tahu bersama, di YouTube, di medsos itu segala macam ada. Yang baik ada, yang buruk mungkin lebih banyak. Maka kita harus tahu apa yang ditonton anak-anak kita.
Kalau perlu kita blokir situs-situs khusus yang berbahaya untuk anak-anak kita. Atau kita gunakan aplikasi tertentu untuk membatasi pergaulan mereka di dunia maya. Ini penting jemaah sekalian, banyak orang menjadi rusak karena terpengaruh media, baik itu internet, YouTube, medsos dan lain-lain. Ar-Raqizatul Ashirah, pondasi yang ke-10, Al-Qudwatu Al-Hasanah, teladan yang baik. Ini termasuk pondasi penting dalam pendidikan anak. Orang tua hendaklah selalu memberi teladan yang baik. Enggak ada gunanya kita menasihati yang baik tapi kita melanggar nasihat kita. Kita suruh anak kita sholat, mengutamakan sholat, sementara kita sendiri sudah adzan masih enak-enakan main HP. Harus kita contohkan yang baik kepada anak kita. Dan ketahuilah jemaah sekalian, pentingnya contoh yang baik dari orang tua untuk anak itu dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi anak meneladani orang tua. Yang kedua, kebaikan orang tua juga merupakan sebab terbesar Allah menjaga anaknya. Ini perlu kita pahami dengan baik. Termasuk cara terbaik orang tua menjaga anak adalah memperbaiki hubungannya dengan Allah. Orang tua itu menjaga hubungan baik dia dengan Allah, maka Allah akan menjaga anaknya. Jemaah sekalian, di surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam, ada potongan kisah tentang dua anak yatim. Dua anak yatim ini mereka dijaga oleh Allah sampai harta warisan mereka pun dijaga. Karena mereka masih kecil, harta peninggalan orang tuanya tentu belum bisa dikasih kepada mereka. Karena mungkin mereka akan salah mempergunakan harta itu sebab mereka masih kecil. Maka harta mereka Allah jaga. Nanti mereka dewasa, baru nanti Allah akan berikan harta mereka. Oleh karena itu Allah perintahkan Nabi Khidir alaihissalam menegakkan pagar yang di bawahnya ada harta kedua anak tersebut. Ini disebutkan di surat Al-Kahfi ayat ke-82. Kemudian Allah sebutkan apa sebabnya Allah menjaga dua anak yatim tersebut sampai harta mereka pun dijaga. Wa kana abuhuma sholiha, karena ayah kedua anak itu adalah orang yang soleh. Itu alasannya Allah menjaga dua anak itu. Ayahnya sudah wafat, tapi dulu ayahnya adalah orang soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan tentang ayat ini, hufidha bisalahi abawayhima, dua anak itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kesolehan kedua orang tuanya. Imam Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullah juga mengatakan, innallaha yahfadhu bisalahil abdi waladahu wa walada waladihi wa itratahu wa ashiratahu wa ahla duwairati haulahu. Sesungguhnya Allah akan menjaga karena kesolehan seorang hamba anaknya, cucunya, keluarganya dan kerabatnya, sampai semua orang yang berada di sekitarnya. Fama yazaluna fi hifdzillahi madama fihim, maka Allah akan selalu menjaga mereka selama dia berada di tengah-tengah mereka. Sampai-sampai Sa'id bin Al-Musayyib, imam generasi tabi'in, mengatakan, inni la usolli fa'adhkuru waladi fa'azidu fi salati. Sesungguhnya aku ketika melakukan sholat sunnah, ketika aku teringat anakku, maka aku tambah sholatku. Karena dia pingin dengan kesolehannya Allah menjaga anaknya.
Ini diantara cara terbaik orang tua menjaga anak dari keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian penjelasan singkat, selesai satu buku 10 pondasi dalam pendidikan anak. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum kita tutup ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya bertanya nih. Hadiahnya tinggal 2. Gimana? Saya bertanya saja. Kapan dimulai pendidikan anak itu? Silakan, Akhi. Maaf, kurang kedengaran. Sejak memilih pasangan. Masya Allah. Ahsantum, barakallahu fikum. Silakan. Allah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, sebutkan urutan penamaan anak yang terbaik. Contohnya Abdullah dan Abdurrahman, ini yang paling tinggi. Yang kedua, dengan nama Allah yang lain, Abdurrahim, Abdul Ghafur, dan seterusnya. Yang ketiga, nama-nama para nabi dan rasul. Yang keempat, nama-nama orang soleh yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, termasuk nama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini yang dianjurkan. Masya Allah, tafadhal. Ini penulisnya sama juga nih. Subhanallah. 10 kiat menyucikan jiwa. Penulisnya sama, kitab yang baru saja kita bahas. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup saja. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan dakwah di sini. Kepada panitia, pengurus masjid, bapak-bapak polisi dari pihak keamanan, dan semua kaum muslimin yang membantu kegiatan dakwah ini, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.